Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Tresnayani dari kelas 2 FA1 dengan nomor NPM 191FF03043. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanika molekular dan mekanika kuantum. Mekanika molekular merupakan salah satu metode kimia komputasi yang biasa digunakan untuk perhitungan senyawa dengan massa molekul yang besar. Model mekanika molekular juga didasarkan pada energi atom-atom tak berikatan yang berinteraksi melalui tolakan van der Waals dan tolakan elektrostatis. Persamaan dan parameter yang digunakan dalam mekanika molekular didasarkan pada sekumpulan angka yang disebut dengan medan gaya. Di sini ada energi ikat atau regangan atau juga bisa disebut stretching energi, yang dimana persamaan energi ini didasarkan atas hukum Hooke. Parameter KB yang digunakan untuk mengontrol jari pegas ikatan, R0 adalah panjang ikatan dalam kesetimbangan stretching atau regangan ikatan antar dua atom. Yang kedua ada energi bending atau persamaan energi tekukan juga didasarkan pada hukum Hooke. Parameter K0 digunakan untuk mengontrol kemiringan pegas sudut, sementara O0 menunjukkan sudut kesetimbangan. Yang ketiga ada energi torsi atau sudut torsi merupakan sudut yang dibentuk oleh dua buah bidang yang saling berhubungan. Persamaan energi yang digunakan juga didasarkan pada hukum Hooke. Yang keempat ada energi van der Waals, yang dimana tolakan akan terjadi pada jarak yang dekat dan bertarikan pada jarak jauh. Yang kelima ada energi elektrostatik atau kontribusi energi elektrostatik dimodelkan dengan memakai suatu potensial Coulomb. Mekanika kuantum merupakan cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Ilmu ini memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan kimia, termasuk fisika atom, fisika molekular, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir. Bukti dari mekanika kuantum yaitu sangat berguna untuk menjelaskan perilaku atom dan partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron. Sifat-sifat yang dapat dihitungnya yaitu energi ikatan dan energi reaksi, struktur pada keadaan dasar, transisi dan eksitasi, muatan atom dan potensial elektrostatik, frekuensi vibrasional, energi transisi dan intensitas untuk spektrum UV dan IR, geseran kimia NMR, momen dipol, polarisabilitas, dan polarisabilitas, jalur dan mekanisme reaksi. Metode an initio merupakan metode yang secara langsung diturunkan dari prinsip-prinsip teoritis tanpa melibatkan data eksperimental. Salah satu tujuan metode mekanika kuantum adalah untuk menentukan struktur elektronik, misal distribusi elektron, yang dimana sistem melalui pemecahan persamaan Schrödinger dengan Hamiltonian molekular elektronik. Kelebihan dari metode ab initio yaitu perhitungan dapat dipusatkan pada sistem larutan nyata. Lalu konvergensi, kadang perhitungan yang kurang akurat dapat memberikan hasil yang lebih baik, misal pada HF, MV2 atau MV4. Kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan waktu perhitungan, memori, dan ruang penyimpanan yang besar. Metode an initio yang umum digunakan yaitu Hartrott-Fock atau HF, lalu ada density functional theory atau DFT, lalu ada quantum Monte Carlo atau QMC, dan lain-lainnya. Di sini ada penjelasan dari Hartrott-Fock atau HF yang merupakan metode berbasis fungsi gelombang yang paling sederhana, lebih mengelaborasi metode struktur elektronik.
Fungsi dari gelombang sebuah elektron secara individu disebut molekular orbital yang tidak memungkinkan terjadinya instantaneous interaction antar elektron. HF menggunakan pendekatan struktur elektronik di mana revolusi elektron-elektron kolumbik dihitung sebagai rata-rata, sehingga nilai energi diperhitungkan mendekati atau lebih besar dari nilai eksanya. Ada HF limit. MP dan CC dimulai dengan perhitungan HF untuk mengoreksi kesalahan korelasi elektronik. Di sini ada QMC yang merupakan metode yang bekerja dengan sebuah fungsi gelombang yang terhubung secara eksplisit dan mengevaluasi integral numerik dengan menggunakan integrasi Monte Carlo. Perhitungan ini bisa sangat time consuming namun bisa jadi yang paling akurat pada saat ini. Lalu ada DFT yang biasa digunakan untuk menentukan struktur elektronik molekul. Energi total yang diekspresikan dari kerapatan elektron total daripada fungsi gelombangnya. Yang dimana metode perhitungan struktur elektronik materi yang paling berhasil dan menjanjikan juga. Lalu ada metode semi-empirik yang dimana berdasarkan pada metode HF digunakan konstitu elektron integral dan HF diperkirakan secara dengan menggunakan data empiris atau dihilangkan sepenuhnya. Perhitungan semi-empiris lebih cepat dari ab initio dan cukup baik digunakan pada kimia organik di mana molekul hanya terdiri dari beberapa unsur dan ukuran molekul tidak terlalu besar. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan keadaan eksistensi elektronik, misalnya pada metode Pariser-Parr-People. Dapat memperkirakan kondisi eksitasi jika tersedia parameter yang sesuai. Metode mix QM atau MM. Kombinasi metode QM dan MM dapat digunakan untuk investigasi sistem yang lebih besar, misalnya pada analisis enzimatik dalam protein. Nah, di sini juga ada beberapa aplikasi yang sering digunakan dalam perhitungan yang berbasis mekanika kuantum, yaitu adalah salah satu contohnya adalah aplikasi Gaussian. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, baik itu salah kata atau pengucapan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.